warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti salat berjamaah, lalu kemudian kita ikuti acara rutinitas kita setiap habis subuh. Salah satunya setiap habis subuh, habis hari Minggu itu dengan kajian. Salah satu kajiannya adalah Arba'in An-Nawawi. Betapa kesehatan itu sangat penting. Meskipun terkadang kita mengeluh, ya, padahal dengan kesehatan yang kita miliki jauh lebih berharga dibanding mereka yang tidak sehat, walaupun mereka punya harta. Kadang-kadang kita mengeluh dengan karir kita yang lambat atau gagal, ya. Tapi banyak di sana yang karirnya lancar, tapi kesehatannya tidak lancar, tidak baik. Banyak juga orang kaya, banyak juga yang menurut kita lebih banyak anaknya dan kita melihat dia sangat luar biasa bahagianya, tapi kita tidak melihat seperti apa dia mencari rezeki, seperti apa dia mencari kebutuhan keluarganya yang segitu banyak dan seterusnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman itu berkali-kali Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang penting hidup itu juga nikmat yang luar biasa. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita di dunia kita dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema besar kita pada kesempatan kali ini adalah persaudaraan Islam dan hak-hak muslim, ya. Hadis yang ke-35. Hadisnya tidak panjang, namun perlu aplikasi yang paripurna untuk menjalankan hadis pendek ini. Di antara yang yang akan kita bahas nanti tentang persaudaraan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selain mencontohkan tentang persaudaraan, juga memberikan poin-poin ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Artinya sebagai isyarat bagi kita bahwa ternyata dengan dakwah contoh itu pun kurang baik, kurang maksimal. Harus juga kita tambah dengan materi atau nasihat-nasihat lain agar maksimal dakwah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajashu, janganlah kalian meninggikan harta. Nanti kita jelaskan. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci atau memicu kebencian. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Artinya apabila kita menyapa lalu kemudian yang disapa memalingkan muka atau tidak saling sapa. Wala bai'u ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah membeli atas pembelian orang lain. Maksudnya ketika ada orang yang menawar barang lalu kemudian kita datang untuk membeli barang yang sedang ditawar itu, tunggu sampai apakah barang itu nanti tidak jadi dibeli. Kalau tidak jadi dibeli, maka barulah kita membelinya. Jangan sampai ketika ada orang yang menawar barang lalu kemudian kita datang
merasa kita punya banyak duit dan sangat perlu barang itu, itu tidak diperbolehkan karena itu masih menjadi hak orang yang menawar. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, sesungguhnya ini pernyataan Rasulullah. Orang muslim itu bersaudara yang muslim. La yazlimuhu, tandanya bersaudara tidak menzoliminya, wala yakzibuhu, tidak membohonginya, wala yahkiruhu, tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yusiru ila sadrihi salasa marrat, dan Rasulullah mengisyaratkan, menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, ya, 3 kali ditepuk, ya. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim, kullul muslimi 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Artinya orang yang bertakwa itu kadang-kadang bisa kita lihat dengan seperti apa dia bergaul dengan temannya, seperti apa dia menjaga hati orang lain. Karena sesungguhnya takwa itu tidak hanya sebatas ritual saja, akan tetapi bagaimana aplikasi kita di lapangan, di masyarakat, apakah mencerminkan bahwa takwa itu adalah libas, artinya pakaian bagi kita. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi masih di dalam hadis Al-Arba'in ini sangat banyak tentang persaudaraan. Anjuran Rasulullah tentang persaudaraan, karena persaudaraan itu sangatlah memberikan atau sangatlah membuat kehangatan atau persatuan di antara kita. Hari ini persaudaraan itu semakin berkurang. Kenapa? Pertama karena arus modernisasi, kemudian kepentingan pribadi. Hari ini juga persaudaraan itu semakin menipis karena memang kita nafsi-nafsi, ya. Artinya kamu, saya gitu ya. Jadi tidak boleh saling ganggu dan seterusnya. Itu yang menjadikan kita persaudaraan kita semakin renggang. Kadang-kadang antara tetangga pun sampai sebulan 2 bulan tidak pernah ketemu, tidak pernah saling sapa. Ini yang paling berat. Apabila nanti terjadi sesuatu, ya tentunya persahabatan itu tidak seperti orang yang biasa ketemu setiap hari, ya. Karena teorinya itu adalah bertemu dengan orang, berkenalan, kemudian setelah berkenalan itu saling memahami, kemudian saling mencintai, baru saling menanggung atau saling mendukung. Itu merupakan step-step yang memang biasanya terjadi. Bagaimana mungkin saling mendukung, saling membantu, sementara kita antar tetangga pun tidak pernah bertemu, ya. Jadi ukhuwah Islam ini yang ditekankan dalam hadis yang ke-35 ini. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan syiar seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mencontohkan. Akan tetapi bal yuhituhu bi awamirin wa nawahi. Akan tetapi Rasulullah memberikan garis, ya, poin-poin. Apa yang perlu dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Jadi dalam hadis ini sesuatu yang tidak dikerjakan, yang tidak boleh dikerjakan antar kita bersaudara. Kalau kita lihat makna bersaudara itu adalah, kalau menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya itu menafsirkan tentang persaudaraan itu persamaan, ya. Persamaan itu adalah bahwa pertama kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah, gitu ya. Itu dulu ya, dari ruang lingkup yang paling luas, ya. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, kita sama-sama menyembah Allah, ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kita itu sama-sama Islam, ya. Jadi ruang lingkupnya walaupun semakin mengerucut tapi lebih khusus, ya. Lebih khusus artinya karena kita Islam dimanapun, dari berbagai negara manapun, itu kita harus tetap
saling mencintai atau saling menguatkan. Ketika kita misalkan umroh atau apa bertemu dengan orang lain, jangan sampai kita punya gap atau punya jarak meskipun baru bertemu, karena kita ada persamaan, yaitu persamaan agama. Ada juga persamaan negara. Persamaan negara itu seperti kita orang Indonesia. Apabila kita bertemu di luar negeri dengan orang yang senegara dengan kita, seharusnya kita harus erat dalam persaudaraan. Jangan malah kita cuekin, jangan malah kita tidak sapa. Itu melanggar daripada etika yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan hadis yang sangat banyak faedahnya, yang apabila kita seorang muslim melakukannya. Ada dua keyword di sini. Yang pertama adalah persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, hak-hak seorang muslim. Yang mungkin sudah pernah kita lakukan, mungkin bisa jadi kita khilaf dan tidak pernah melakukan hak-hak teman kita yang muslim. Yang dimaksud dengan hak-hak teman, yaitu sesuatu yang kita harus lakukan sebenarnya tanpa harus dia minta. Itu yang disebut dengan hak ya. Seperti kita punya anak, tanpa harus dia minta, kita cari nafkahnya. Itu karena itu adalah kewajiban kita dan itu adalah hak keluarga kita. Nah, begitu juga seorang muslim sebenarnya banyak haknya. Yang kadang kita tidak ketahui sehingga kita tidak lakukan. Nah, kadang kita ketahui dan kita tidak lakukan. Itu mungkin kekhilafan kita. Nah, sebagai seorang muslim, itu harus kita bayar. Yang pertama adalah bahwa dalam hadis ini Rasulullah melarang kita hasad, dengki, iri. Sangat dilarang hasad ini, karena ini adalah bisa dibilang sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Dan nanti ujungnya itu setelah hasad dia namimah ya, namam, hammazim, masaim binamim ya. Dia akan berkeliling untuk mengadu domba ya, karena dia karena dia dengki, iri, maka dia adu domba. Kalau kita kaitkan dengan capres, seru banget ya. Itu ada banyak kasus-kasus yang memang di situ ada iri dan dengki. Memang kata kata pensyarah daripada hadis ini bahwasanya dengki itu merupakan sifat naluri manusia ya. Sifat kita ya. Li'annal insan yakrahu ayyufawwiqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Manusia itu biasanya enggak suka orang lebih tinggi karirnya, lebih kaya, lebih banyak amalnya, lebih baik dari dia. Iya, itu. Nah, biasanya begitu ya. Maka nanti akan dibagi. Iri itu yang pertama, iri yang tercela, yang dilarang, atau dengki yang ada juga iri tapi tidak yang pertama iri yang tercela itu adalah dia iri dengki kepada orang lain sehingga dia melampaui batas, melakukan sesuatu untuk meruntuhkan atau merusak karir seseorang, atau menjadikan seseorang menjadi miskin. Itu disebut dengan dengki, hasad ya. Atau kalau di daerah kita Jawa ini biasanya dia pergi ke dukun, pakai jarum segala macam, atau segala macam. Setiap kali orang melihat dagangannya nggak enak gitu ya, atau nggak pengen singgah di situ ya. Kadang-kadang kita bagaimana mau ke situ tapi nggak jadi, ke situ nggak jadi gitu ya. Bukan karena nggak ada duit ya, tapi memang kita nggak jadi ke situ. Itu disebut dengan hasad, dengki, iri, dengki. Nah, itu yang tercela ya. Yang kedua, sampai terbesit dalam hatinya, dia kaya banget ya. Atau aku ke dukun ya gitu ya misalnya. Atau dia tapi nggak jadi. Itu tidak termasuk dosa ya. Karena kan dalam kaidahnya itu apabila kita berniat kebaikan, meskipun kita tidak lakukan dicatat 1 ya. Kalau kita lakukan dicatat 2. Sebaliknya apabila kita melakukan berniat untuk melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak jadi kita lakukan, tidak dicatat. Nah, itu saya relate dengan hadis ini ya. Jadi kalau hasad yang itu tidak ada memang. Nah, itu kita harus berusaha untuk menghilangkan itu karena itu merupakan penyakit
hati, ya. Kemudian yang ketiga, ada juga modelnya dengki atau iri itu seperti misalnya kepengen, ya, rasa kepengen itu disebutnya dengki, iri juga, ya. Iri kita sama Korun, ya, misalnya. Korun itu hartanya banyak, ya. Iri banget kita. Kita pengen seperti itu, ya. Tapi bukan karena pelitnya gitu, ya. Tapi karena hartanya, agar kalau kita punya banyak harta, kita bisa mendermakan, tidak seperti Korun. Misalnya begitu, ya. Iri kita sama Pak RT misalnya, atau iri sama Pak Ketua DKM, gitu. Mobilnya lebih mulus, ya. Artinya dalam hati kita pengen seperti mobilnya Pak Ketua DKM yang lebih mulus, gitu. Itu tidak masalah, karena di situ adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu karena masalah dunia tidak terlalu berpengaruh, artinya tidak berguna kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat lebih berguna lagi. Kita iri. Kenapa Pak RT selalu tepat waktu sholat berjamaah? Kita iri itu, ya, misalnya. Kenapa sebulan kok gampang banget dia memberi ketika bersedekah gitu, ya? Gampang banget. Kita iri. Itu bagus, ya. Dan dalam hati kita berusaha agar bagaimana kita bisa melihat, karena pada zaman sahabat juga sering pernah kita dapatkan seperti cerita sedekahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya. Itu jelas banget ada fastabiqul khairat, ya. Umar, Utsman waktu itu mau menandingi sedekahnya Abu Bakar, ya. Karena mereka melihat bahwa amalan Abu Bakar itu luar biasa sungguh. Oke. Gitu, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ancaman tentang hasad ini sebenarnya. Yang paling sering kita dengar adalah al-hasadu ya'kulul hasanati. Ini nih. Iyakumul hasad, hindari penyakit hasad, iri dengki. Tapi tadi dalam kejahatan, ya. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya yang disebut kalau iri dengki itu ya'kulul hasanat, memakan, menghabiskan segala kebaikan yang kita lakukan. Percuma kita melakukan kebaikan kalau kita masih melakukan, ada hasad dalam diri kita. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api melahap kayu bakar. Seperti itu perumpamannya yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita iri dan berusaha untuk melampaui batas, artinya menyakiti atau menggagalkan bisnis seterusnya, itu masuk dalam kategori hadis ini, kebaikan kita semuanya akan habis, ya. Sedekah kita, amalan kita, tahajud kita yang sudah kita paksakan, ya. Malam-malam kita harus bangun, padahal kita di siangnya kerja, tapi begitu kita hasad, habis, ya, sia-sia. Seperti api melahap atau memakan kayu bakar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kata Rasulullah akan ada pada diri umat saya itu, di antaranya adalah at-takasur wat tanafus fid dunya, ya, menumpuk harta dan berlomba-lomba dalam hal dunia. Ini tidak termasuk yang disebut dengan caleg, ya. Kalau calon legislatif itu jangan sampai kita sebut dengan masuk kategori tanafus, tidak. Tapi mereka itu fastabiqul khairat, ya. Yang dimaksud dengan berlomba-lomba dengan hal dunia itu sampai dia meninggalkan akhiratnya. Itu disebut dengan berlomba-lomba. Wattabagut wattahasud, nanti juga di akhir zaman umatku itu adalah saling membenci dan saling mendengki. Oke. Itu, ya. Itu yang akan terjadi dan hari ini kita sudah merasakannya. Kemudian apa hikmah diharamkannya hasad ini? Oke. Diharamkannya hasad ini annahu i'tiradun 'alallahi ta'ala wa mu'anadati lahu haitsu an'ama 'ala ghairihi ma'a muhawalatihi naqdu fi'lihi ta'ala wa izalatu fadlihi. Jadi
haramkannya hasad ini adalah agar kita manusia bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Seperti yang saya mulai dari mukadimah saya tadi, bahwasanya sekarang alhamdulillah kita masih sehat ya. Tapi dalam hati kita ada yang tidak lancar. Kita harus bersyukur. Karena kita masih dipilih, yang tidak lancarnya itu adalah masalah bisnis misalnya. Bukan masalah darah ya. Darah tidak lancar lebih bermasalah. Kalau kita bisa pilih mana kita dulu, mana lebih kita utamakan, lancar bisnis atau lancar darah? Tentu lancar darah. Nah, gitu ya. Nah, hari ini kita keluhkan bahwasanya anak-anak kita tidak ada yang berprestasi. Ya. Di sisi lain, di sebelah sana ada orang yang punya anak berprestasi tapi terjerat narkoba dan seterusnya. Tentu kita lebih syukur. Ya. Karena hakikat sesungguhnya adalah merawat anak itu adalah amanah dari Allah, lalu kemudian kita kembalikan atau kita sematkan kalimat la ilaha illallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah terpenting, ya. Kalaupun dia tidak berhasil secara dunia, tidak jadi masalah. Karena amanah yang diberikan Allah kepada kita terlaksana, tertunaikan. Daripada dia berhasil secara dunia dan lupa akhirat dan melupakan Allah, tentu amanah itu jelas kita tidak bisa lakukan. Kita disebut dengan orang yang berkhianat. Kemudian dalam dalam hadis ini ada juga yang disebut dengan najas, bukan najis ya. Najas bisin ya. Sya ya. Kalau najis itu kotoran, kalau najas ini adalah umpamanya begini. Kita beli barang, misalkan handphone di konter A. Kemudian kita bercerita kepada teman kita yang kebetulan jualan HP juga. Berapa kamu beli ini? 2 juta. Kalau di saya 1,5 juta udah dapat gitu ya. 1,8 juta sudah dapat. Kenapa kamu beli di sana? Itu tidak boleh dalam Islam. Artinya menggerogoti biasa itu, kadang-kadang itu nyakitin hati kita. Kita beli motor, kamu kena tipu gitu ya. Jelek begini kok kamu mau bayar. Itu yang disebut dengan najas ya. Nggak boleh dalam Islam. Karena kenapa? Karena akan menyakiti hati orang yang menjual atau orang yang membeli tadi. Merasa bahwa dia bodoh banget saya ya gitu ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagus ya. Ada orang, ya kita karang juga nggak masalah ya. Ada orang yang beli motor lebih mahal dari ini, tapi kualitas ini lebih bagus. Kamu bisa beli dengan murah. Itu luar biasa ya. Karena kan tidak dia bertanya, ini udah mahal belum ya? Udah mahal sesuai apa belum ini? Enggak. Dia nggak bertanya begitu. Dia hanya bercerita, alhamdulillah saya sudah beli motor dan harganya segini. Alhamdulillah. Dia tahadus bin nikmah aja. Tiba-tiba kita datang, mahal banget ya gitu ya. Itu menyakiti hatinya. Nah itu sampai di situ kita kita dilarang oleh Rasulullah SAW agar persaudaraan kita terjaga. Kemudian apa hukumnya? Haram ya. Orang yang begitu itu haram. Yang seterusnya adalah wala tadabaghadu wala tadabaru ya. Ya. Janganlah kalian saling membenci. Ya, hanya karena perbedaan pilihan biasa kita saling membenci. Ya, padahal kita adalah negara demokrasi. Artinya kita tidak siap di negara demokrasi kalau kita tidak siap berbeda. Nah, di masjid ini mungkin ada yang paslon 1, 2 dan 3. Ya, tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita berbeda untuk merusak daripada persaudaraan kita. Salah satu penghambat tujuan nasional itu gagal karena persatuan dan kesatuannya berkurang. Dan salah satu yang mengurangi persatuan dan kesatuan adalah karena adanya perbedaan di masyarakat. Tapi perbedaan di masyarakat itu tidak disikapi dengan baik. Ya. Maka dalam Islam itu memang perbedaan itu pasti ada. Tapi cara menghadapi perbedaan itu adalah dengan toleransi, dengan sikap yang baik dan dengan bermurah hati
berbesar hati, dan seterusnya. Kita harus relakan orang memilih A, B, dan C. Jangan sampai kita memaksakan apa yang kita pilih, itulah yang akan dipilih. Menurut kita, menurut analisa kita dan berbagai misalnya ahli, sejalan dengan pikiran kita. Lalu kemudian kita mengejek orang lain yang tidak sejalan, itu tidak baik ya. Karena dia bisa melihat sisi lain yang tidak kita rasakan, dia merasakan sendiri. Itu bisa jadi terjadi di masyarakat kita. Jangan sampai kita memaksakan suatu perbedaan itu supaya sama, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala kalau mau menjadikan satu pikiran dalam semua ini, itu bukan hal yang mustahil. Satu ide, satu pilihan. Misalnya kita Indonesia memilih satu ide atau bersepakat untuk milih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 gitu. Bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tapi Allah ingin melihat kita seperti apa, atau itu kebebasan buat kita. Buktinya juga bahwa Allah tidaklah otoriter ya. Tidak harus memilih yang ini ya. Tidak harus memilih yang itu, tapi Allah SWT memberikan kebebasan, dan Allah memberikan kita akal dan pikiran. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang saling membenci ini itu dilarang dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian juga dalam hadis sebelumnya kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu jaruhu, itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk kita saling mencintai ya. Merasakan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian hadis lain sebelumnya yang sudah pernah kita lewati adalah seseorang harus cinta kepada orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu juga merupakan tanda-tanda orang yang menghindari kebencian ya. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi zat yang menciptakanku ya, yaitu demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, jangan kalian tidak akan masuk surga kecuali hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak disebut beriman hingga kalian saling mencintai. Iya. Jadi kalau misalnya kita hari ini ada saling membenci, udah selesaikan. Karena jelas hadis Rasulullah itu sangat jelas, tidak akan masuk surga ya orang yang tidak beriman atau sampai kita beriman, dan tidak akan mencapai keimanan apabila kita tidak saling mencintai. Hari ini kita saling membenci, ya udah berarti jauh dari surga ya, sudah jauh dan kita sudah dekat dengan neraka. Jadi jangan sampai kita GR, kita masih sholat subuh, ya betul, bisa jadi nanti setelah pahala dosa-dosa tentang membenci itu habis, ya tetap juga kita masuk surga. Itu keyakinan kita. Bahkan karena kalimat la ilaha illallah saja kita bisa masuk surga, apalagi dengan amalan-amalan lain. Namun kalau ada amalan yang kotor atau yang maksiat, itu dihisab dan itu harus dijaza, dibalas dulu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau masuk ke surga lempang, tidak ada yang menjadi syaratnya beriman. Ya. Allah sudah sediakan surganya yang luasnya luar biasa. Syaratnya beriman, tapi tidak akan mencapai keimanan hingga kita saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai itu karena kita sudah saling memahami. Ya. Mencintai Bapak Ibu, misalnya seorang suami mencintai istrinya sampai tua. Ya. Itu karena cinta, karena kita sudah saling memahami. Keriputnya, kisutnya itu menjadi antik. Ya. Karena kita sudah mencintai. Seperti barang kita itu merasa bagus barang kita karena kita sudah mencintai. Meski ada barang orang lain, kita tetap cinta kepada barang kita, itu yang disebut dengan cinta. Nah, bagaimanapun kesalahan orang lain, apapun pilihan orang lain, ya kita harus tetap cinta. Iya, gitu ya. Jangan sampai kita beda masjid gara-gara itu. Atau yang lebih seperti misalnya
jangan sampai kita mentahzir orang lain ya. Mentahzir itu mendiamkan 3 hari ya, nggak boleh. Mungkin inilah yang dilakukan oleh teman-teman salafi itu. Kita secara diam-diam bisa jadi ditahzir ya. Kenapa? Karena memang itu salah satu cara untuk mengajari. Dan tahzir itu mengajari agar tahu ya. Kadang-kadang teman-teman itu ini benar atau tidak. Kalau bukan dari mereka, salam pun tidak ya. Atau kadang-kadang mau disalam seolah-olah menghindar. Nyatanya juga kalau kajian mereka tidak mau dengan ustadz yang aswaja misalnya ya. Mereka selalu menghindar. Kenapa demikian? Mereka mentahzir ya. Sebagian begitu. Dan bahkan diantara mereka juga saling mentahzir. Tahzir yang boleh itu hanya 3 hari ya. Tapi bukan masalah tidak boleh mentahzir orang lain karena bukan melanggar syariat ya. Orang yang pilihannya berbeda tidak melanggar syariat, jangan sampai kita tahzir ya. Gitu ya. Jadi perempuan atau istri yang nusus juga ada langkahnya ditahzir, didiamkan ya kan. Langkahnya itu pertama dinasehati, kemudian masih nusus membangkang istri, didiamkan. Dalam Al-Quran itu disebutkan ya. Kemudian sudah didiamkan, bahkan dipukul. Dipukul itu tidak melukai, tapi menandakan kita benci. Suami itu benci dengan perilaku perempuan yang membangkang. Itu. Bukan menyiksa sampai KDRT, tidak. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jemaah salat subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tabagut. Jangan saling membenci karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Oke. Kemudian ada hadis Rasulullah, man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada lillah, dan membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh imannya telah sempurna. Itu ya. Jangan sampai ya ini karena Allah ya, karena Allah, bukan karena beda pilihan, bukan karena dia lebih kaya, bukan ya. Itu harus jelas kita ini kan. Ini kita batasi ya. Kemudian hadis ini juga melarang kita agar persaudaraan kita tetap terjaga, yaitu wala tadabaru. Jangan sampai saling membelakangi, dabaroh ya, belakang. Enggak boleh kita saling melengos ya. Bahkan salah satunya pun tidak boleh menghindar. Tetap kalau kita sudah belum ketemu jangan sampai kita menghindar dan seterusnya ya. Itu ya, jadi tadabaru itu jangan saling membelakangi ya. Bukan berarti membelakangi dalam hal posisi duduk atau berdiri saja, akan tetapi tidak boleh membelakangi orang lain. Merasa bahwa orang lain tidak berilmu itu juga disebut dengan membelakangi. An-nahyu anit tadabur, yaitu makhuzun min tauliyatir rajul sahibuhu dubrahu wa iraduhu anhu biwajhihi. Ini artinya apabila bertemu dengan orang lain, temannya, dia langsung menghindar, bahwa dia mentahzir seperti yang kita sebut tadi. Dia memberikan satu pengajaran bagi kita. Kalian itu melakukan hal yang bid'ah, maka kami ajari kalian dengan cara tidak kami sapa, misalnya begitu ya. Jadi jangan sampai kita sakit hati juga. Kita pahami bahwa mereka tidak suka dengan kita yang melakukan bid'ah menurut mereka. Padahal sudah jelas tentang bid'ah ini, sudah jelas dibahas oleh para ulama kita, bahkan salafus soleh juga sudah tuntas ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kemudian tadi tentang jual beli ya. Kemudian juga hadis ini memberikan kita anjuran, perintah al-amru binashrit ta'akhi ya. Perintah untuk memperbanyak teman persaudaraan, memupuk persaudaraan.
ini kita dianjurkan juga. Apabila kita tinggal di masyarakat, maka kita harus memupuk persaudaraan, menambah persaudaraan, bukan menambah permusuhan. Itulah akhlak seorang muslim gitu ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kewajiban ya. Jadi teksnya adalah al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara yang muslim ya. Di sini disebutkan seorang muslim itu dianjurkan, diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai saudara daripada seorang muslim itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah di antara pertemanan kalian itu, persaudaraan kalian. Contoh kasusnya adalah apabila kita melihat orang lain berkelahi dan kita dibutuhkan untuk melerai agar tidak terjadi terus-menerus, maka itu kewajiban kita, itu haknya. Apabila ada dua orang yang bermusuhan, maka salah satunya atau berdua itu mempunyai hak sebenarnya yang harus kita tunaikan, yaitu menormalkan kembali. Ya. Jangan malah kita tambah. Nah, gitu. Memang dia paslon 2 gitu misalnya. Memang dia paslon 3 atau paslon 1. Itu makin ribut ya. Memang kita nggak satu fikroh. Gitu misalnya. Semakin runyam. Tapi kita cari persamaannya. Meskipun tadi ada 4 persamaan, yang kalau kita hayati persamaan itu sebagai makna daripada ikhwah sebenarnya adalah persamaan, maka tidak akan terjadi meskipun perbedaan banyak, tapi tidak akan terjadi perkelahian, keributan dan seterusnya. Kesamaan dalam hal hamba Allah, kesamaan dalam hal kita menyembah, kesamaan dalam hal kita bernegara, kesamaan dalam hal kita melaksanakan perintah Allah dalam Islam ya, dalam seagama. Nah, kalau kita pupuk kesamaan yang 4 ini, insya Allah kita tidak akan terjadi, tidak akan merasa bahwa orang itu harus kita amankan, orang itu kita harus tertibkan, harus ngikut. Enggak. Kenapa? Karena kita punya persamaan. Meskipun dia berbeda dengan kita, pertama dia masih orang muslim, masih orang Indonesia, masih sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan dia belum berubah jadi setan. Kalau dia sudah berubah jadi setan, baru kita bacakan auzubillahi minasyaitonir, kita musuhi ya, gitu. Kemudian itu daripada kewajiban seorang muslim ya. Tadi yang tidak boleh yaitu tidak boleh saling menghasut, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh saling membenci. Membenci di sini ada hadisnya bahwasanya tidak boleh boleh saja kita mentahdir, tidak senang dengan orang lain boleh saja. Tapi batasnya cuma 3 hari sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu haram. Ya, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Bahkan setelah 3 hari, siapa yang lebih duluan menyapa itu lebih banyak pahalanya dibanding orang yang disapa. Tapi dia yang lebih bersalah, jangan sampai dibahas ke sana lagi. Ya. Kenapa saya harus yang minta maaf? Padahal dia yang seharusnya minta maaf. Ini ribet urusan. Ya. Udah susah ya. Jadi itu adalah persaudaraan kita yang tidak boleh ya. Kemudian yang wajib kita lakukan adalah seperti tadi memupuk persaudaraan. Ya, itu wajib ya. Wajib kita lakukan. Bahkan kalau ada 2 orang yang berkelahi, fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki hubungan yang 2 itu. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan beberapa pemahaman tentang pemahaman tentang akhlak ya, akhlak seorang muslim itu. Bahwasanya tadi takwa itu diukur kemuliaannya dan takwa itu diukur kemuliaannya atau diukur harganya bagaimana dia merealisasikannya di tengah masyarakat. Nah, itu ukuran takwa itu ya. Bagaimana dia menjadikan takwa itu sebagai pakaian dalam kehidupannya. Walibasut taqwa ya, gitu ya. Jadi
dalam hadis ini yang pertama, annal islama laisa aqidatun wa ibadatun fahasib bal huwa akhlaqun wa muamalatun aidon. Bahwasanya dalam Islam itu tidak hanya akidah dan ibadah saja, akan tetapi ada juga yang disebut dengan akhlak, etika, moral, ya, sikap yang baik. Kemudian yang kedua, al akhlaqul maz'umah fi syariatil Islam jarimatun mamqutatun. Akhlak yang tercela itu dalam Islam merupakan suatu kejahatan atau maksiat. An-niyatu wal 'amalu hiyal miqyasud daqiq alladzi yazinullaha bihi ibadah wa yahkumu alaihi bimuqtadah. Niat dan aplikasi kehidupan kita atau aktivitas kita merupakan ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala tentang baik atau tidaknya kita dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir, al-qalbu huwa manba'u khasyatillah wal khaufu minhu. Hati adalah ada sumber takutan kepada Allah dan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita benarkan, yang perlu kita perbaiki adalah hati kita, karena semua yang disebutkan mulai dari larangan dan hak sebagai seorang muslim yang disebutkan oleh Rasulullah itu berkaitan dengan hati. Sebagaimana hadis yang kita sudah lalui juga, bahwasanya ala inna fil jazadi mudghah. Ingat bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal dana. Wa idza salahat salahal jasad. Apabila segumpal daging ini atau segumpal darah ini baik, maka seluruh badannya akan baik, ya. Ala wahiyal qalb. Itulah dia yang disebut dengan hati. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai pengantar daripada hadis yang ke-35 yang temanya adalah persaudaraan Islam dan hak-hak seorang muslim. Demikian saya serahkan ke moderator. Ya, silakan ya Mas, barangkali ada yang ingin bertanya. Azul, monggo Pak Azul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hadis tadi, ini ada kaitan juga dengan kegiatan bermuamalah, ya. Yep. Tadi kita sampaikan tadi masalah akad menawar barang tadi. Yep. Nah, apakah asbabul wurud dari hadis ini disebutkan oleh sesuatu sahabat pada saat itu, sehingga maksud dengan hadis ini gitu. Misalnya gini, terkait muamalah itu bisa jadi apakah ini menyebabkan ada semacam larangan bertransaksi menjual suatu barang dengan cara lelang. Nanti dengan penawaran satu belum putus penawaran. Iya. Jadi ini jadikan teknik kalau apa ya, menaikkan Harga. harganya, Iya. jual, Iya. kan? Iya. Kan jual ini nih, motor. Harga sekian terserah harga. Iya. Siapa yang menawar? Iya. Ada yang lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau ada itu melarang kan, kadang Iya. putus gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, harusnya nego sampai putus. Iya, iya, iya. Penawar berikutnya ini kan dalam lelang itu tinggi-tinggian gitu kan. Iya. Bisa jadi itu dalam teknik untuk menaikkan harga yang barang kita jual, teman-temannya juga gitu kan. Tapi kamu kalau ada nawarnya kamu tinggi lagi, lebih taruh lebih tinggi lagi. Iya. Supaya dia mau naikin lagi. Iya. Kalau nawar lagi lebih tinggi lagi ya itu gimana? Iya. Ada kalau menurut dari hadis tadi itu gimana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hadis itu kadang-kadang ada asbabul wurudnya, ada tidak. Ya, kadang-kadang ada satu masalah, ada asbabul nuzul ayatnya turun, ada asbabul wurudnya. Terkadang tidak, karena memang Rasulullah itu ingin menasihati. Dalam hadis ini tidak dijelaskan asbabul wurudnya. Tidak seperti misalnya
ketika ada orang yang misalnya seperti kemarin yang kita pernah bahas, ada orang yang mencaci lalu turunlah ayat, ya, atau ada orang yang merendahkan lalu turunlah adalah hadis, ya. Ada orang yang ahli maksiat maka turunlah ayat, maka Rasulullah SAW bersabda tentang ahli maksiat ini, gitu ya. Itu ada orang yang lewat di sebuah kuburan, ya, yang kemudian kita sebagaimana hadisnya Rasulullah mendengar bahwa yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Maka itu asbabul wurudnya. Tapi ada kadang-kadang Rasulullah itu ketika berkumpul memberikan wejangan. Ada, gitu ya. Salah satunya adalah ini, dan tidak juga bisa jadi hadis ini yang larangan di sini sudah dilarang di hadis yang lain, gitu ya. Sudah pernah disebutkan oleh, sama seperti menyebutkan rukun Islam itu. Ada dua riwayat ini, satu mendahulukan zakat dulu baru puasa, ya kan? Satu lagi puasa dulu baru zakat. Padahal teks yang sama, artinya tidak terlalu dalam urutan itu tidak terlalu penting. Yang penting kita lakukan, ya gitu ya. Itu maksudnya. Nah, dalam hal nasihat ini Rasulullah kadang-kadang ketika berkumpul, kadang-kadang suatu kejadian maka ada asbabul wurudnya. Nah, kalau tidak ada asbabul wurudnya, Rasulullah hanya memberikan wejangan. Salah satunya adalah la bai'u ba'dukum ala, karena memang ini kebiasaan di manusia, ya. Di manusia bahwa dia ingin membeli dan ingin merasakan, ini umum ya, ingin pengen barang itu karena dia merasa kaya, dia yang berhak untuk memiliki. Berbeda dengan lelang. Lelang itu adalah muzayadah, ya. Itu jual beli yang muzayadah, itu tidak diharamkan, ya. Kecuali tadi ada motif yang bekerja sama dalam kejahatan itu. Bahkan dalam satu urusan yang halal pun, kalau di dalamnya ada kejahatan, tetap kejahatannya itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Nah, kalau tadi seperti muzayadah itu, lelang itu boleh, tapi ada orang yang bersekongkol di dalamnya, itu menjadikan lelang itu jadi batal karena ada gorornya, tipunya. Oke. Jadi kalau tidak ada tipunya di situ, siapa yang punya itu boleh, ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah seperti yang tadi disebutkan juga, kemudian barangnya itu ternyata tidak antik, ya, atau memang tidaklah biasa banget gitu. Artinya nanti tertipu si pembeli, ternyata dia membeli barang yang tidak. Nah, kemudian juga seperti misalkan jual beli yang ada di mana di e-commerce misalnya, jual beli online. Kita kan hanya memasukkan ke keranjang tuh, ya. Keranjang. Tapi alhamdulillah ternyata sudah dibahas itu jual beli online itu, ya. Ternyata mereka sudah syariat betul, ya. Syar'i juga, ya. Meskipun memang barang. Nah, pemilik barang sebelum sampai penjual, sebelum barang itu sampai ke kita, ternyata duitnya belum cair ke rekeningnya, ke Shopee-nya, masih ditangguhkan. Sampai sudah barang, kita pesanan diterima atau kurir itu sudah foto, sudah sampai, gitu ya, barulah cair barang. Itu pun masih bisa kita buat pengembalian barang, gitu ya. Itu luar biasa itu. Ada khiyar di situ, ya, masih ada khiyar. Khiyar majelis ada. Nah, bagaimana kalau kita di e-commerce itu ada juga kita masukkan ke keranjang. Kalau kita perhatikan, misalnya dia punya barang 5 di awal, kita masukkan ke keranjang, nanti kita coba mau masukkan keranjang, itu sudah tinggal 4 lagi, gitu. Kira-kira begitu, ya. Dengan berbagai sistem seperti apa nanti agar balik lagi, kadang-kadang kan di keranjang kita sampai lama, ya. Kita hanya menerawang dulu, menyimpan dulu, kemudian ternyata tidak kita jadi beli. Bagaimana ini? Itu ada juga mekanismenya di jual beli online itu, ya. Jadi tidak apa-apa dengan yang tidak boleh tadi itu adalah ketika kita orang sedang menawar, ini jual beli yang biasa ini, menawar bukan lelang. Kita ambil. Kenapa? Karena niatnya sudah pengen barang ini. Tiba-tiba kita datang. Lain hal kalau dia sudah tawar ternyata belum mampu juga, berarti dia pergi. Itu sudah boleh kita beli, ya, gitu ya. Jadi masalah hati, ya Pak, ya. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Dia udah pengen, kemudian kita ini. Nah, kemudian juga kan tadi tentang
hak-hak seorang muslim dalam bersaudara itu ternyata kadang-kadang tidak harus diminta, ya, tidak harus diminta. Kita lihat misalnya Pak Zul melihat motor listrik. Kalau kita orang kaya, kayaknya Pak Zul pengen motor listrik, kita belikan. Gitu. Itu jadi hak sebenarnya ya, kalau kita mampu ya. Ya gitu. Ada misalkan salah satu jamaah kita lihat, kita telusuri, oh ternyata dia belum umroh. Bagaimana kalau kita patungan? Gitu ya. Itu jadi ada salah satu contohnya ya. Ngelihat ketua DKM kurang sehat, kita kasih madu gitu ya. Itu hak-hak seorang muslim ya. Iya. Kalau dia bos travel ya salah satunya ya diskonnya dibanyakin ya. Diskon 50% ya. Sudahlah bisa amil kemudian didiskon itu bayar 5 juta udah sampai ke Mekah gitu ya. Itu sesuatu. Kalau sudah kaya itu memang kadang-kadang dia bingung mau kemana ini hartanya. Bahkan kadang-kadang motivator itu ngomong, setelah orang Amerika itu sukses, dia bingung. Akhirnya dia bunuh diri. Bingung, stres dengan harta yang banyak ini, mau diapain ini? Gitu ya. Jadi itu Pak ya. Terkait dengan lelang, mungkin untuk menghindari goror tadi, misalnya gini, saya ini melelang nih, Quran, saya buka harga misalnya 100.000 gitu ya. Jadi jemaah akan menawarkan penawarannya misalkan tertinggi dia berhak untuk memilikinya gitu Quran ini. Nah, untuk menghindari sifat tadi, mungkin saya ada komunikasi dengan salah satu atau dua tiga jemaah untuk menawar kalau secara terbuka. Nah, untuk menghindari sifat tadi mungkin bisa dilakukan dengan ke arah lelang tertutup. Artinya silakan melakukan tawaran dengan cara memberikan penawarannya dalam bentuk amplop. Nanti sama-sama kita buka siapa yang tertinggi. Iya. Jadi orang nggak tahu dia si bulan dengan berapa, yang lain dengan berapa. Jadi ya silakan aja dengan 100, ada 110, ada bahkan yang 200, tapi dalam amplop. Jadi dia ketahui ya. Yang lainnya yang lain penawaran dia itu berapa sih, sebulan berapa sih. Jadi ya masing-masing siapa yang berani tertinggi aja gitu. Tapi untuk menghindari horor tadi ya tertutup gitu. Iya. Kalau masalah kayak Al-Quran itu kan tidak ada goror ya. Maksudnya dia motivasinya kayak infaknya ya. Kita kan lihat itu kalau ada infak. Iya. Dan kalau kita hilangkan itu apanya itu lelangnya juga, makna lelangnya itu udah berkurang juga ya. Karena lelang itu siapa yang lebih tinggi, disitulah semangatnya untuk membeli barang itu ya. Tapi bukan berarti tadi membeli barang yang telah ditawar orang-orang lain ya. Begitu yang saya baca ya. Jadi teknis daripada menghindari goror itu bisa jadi seperti yang Bapak bilang itu, dengan cara tuliskan kemudian. Tapi nanti bisa jadi ada penipuan juga di situ ya. Dengan menulis ternyata bukan yang tertinggi 100 juta, ada yang 150 juta, ya kan begitu ya. Siapa yang tahu ya. Itu ya kira-kira. Tapi kalau misalnya dia terbuka, ya lebih tahu semuanya gitu ya. Tahu semua bahwa itu adalah motivasi untuk beribadah ya. Serban harganya 200 juta misalnya ya. Itu motivasinya ke infaknya ya. Itu kira-kira Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam. Jadi secara digital, secara online itu, jadi kita melakukan usaha itu hanya untuk memperkaya atau juga saya nggak ngerti. Supaya sekarang yang ingin saya tanyakan apakah haram atau gimana ya kalau misalnya apakah masuk judi atau gimana kalau misalnya di sini berarti di desa. Karena kita minta uang dulu supaya kita mendapatkan uang lebih gitu. Iya. Bukan orang mahal sekali kayak gitu. Iya. Hukumnya haram atau gimana? Iya. Bahkan dalam bank konvensional itu kalau kita menyimpan uang, dia bukan karena menyimpannya, tapi dia udah ada kerjasamanya. Tapi orang jumhur ulama tetap mengharapkannya ya, karena kita dapat bonus dari situ ya. Disebutnya bonus ya, bukan riba, tapi sebenarnya itu riba gitu ya. Tapi tentang bisnis investasi itu ya mudharabah juga ya, mudharabah.
kita lihat konteksnya Pak. Kalau dia bisnis investasi dan hitungannya jelas, bukan termasuk memperkaya diri, tapi investasi ini adalah ibaratnya kita mau beli gedung yang besar, kemudian kita ada 10 orang yang ingin membeli itu, dan di situ nanti akan ada bisnis dan itu mengalir uangnya, itu disebut dengan mudharabah, ya, kerjasama ya. Nah, tapi kalau begini yang tidak boleh itu ketika kita bisnis investasi kemudian itu dibawa ke forex trading ya, ke trading itu. Namun di trading juga terbagi dua juga, ya. Ada trading yang memang tidak menjanjikan 100%, ada dari akadnya ya. Jadi pembeda daripada halal haram itu dari akadnya Pak. Bank syariah membedakan diri daripada bank konvensional hanya di akadnya. Padahal seperti misalnya, mohon maaf kalau pernah saya juga pernah melihat BMT ya Pak ya, Baitul Mal wa Tamwil. Kan mereka ada program tentang pengadaan motor. Kalau kita lihat simulasinya, mungkin saya salah melihat ya, lebih tinggi daripada kita. Iya, nah, itu kira-kira begitu ya. Tapi tadi yang membedakan adalah akadnya ya, akad itu. Nah akad itulah yang membedakan halal haram kadang-kadang. Kalau tidak ada akad tiba-tiba habis, seperti tadi itu investasi itu sudah harus ada akadnya. Kalau untung bersama, kalau rugi bersama. Yang tidak boleh itu adalah kalau rugi sayang nanggung, gitu ya. Itu nggak boleh. Atau dia mengatakan bahwa ini pasti untung, tiba-tiba kolab ya. Akhirnya itu menipu ya. Itu Pak, dari bisnis investasi itu ya. Yang saya tahu itu seperti itu, menaham saham itu, kemudian maka kita pilihlah saham yang terpercaya ya. Karena dalam ekonomi Islam kalau tidak salah itu saham itu boleh ya. Kecuali jangan sampai kita itu menanam duit yang tidak jelas ya. Tidak jelas, misalnya kamu nanti kasih 50 juta, besok pagi saya kembalikan sudah berbentuk barang Fortuner gitu. Itu tidak boleh karena itu tidak terjamin ya. Oke, nggak terjamin. Yang jelas itu akadnya. Jadi kalau kita jelas, misalkan dia main forex trading, karena forex trading juga ada dua hukumnya, ada melakukan haram, ada melakukan halal ya. Jadi kita harus legowo juga bagi mereka yang mengatakan halal, ya dilihat daripada akadnya. Kalau akadnya itu tidak menjanjikan dan rugi sepihak, itu sangat menyalahi. Atau dia menjanjikan bahwa itu akan untung banyak padahal tidak, itu penipuan. Itu kira-kira Pak ya. Dia bertanya, tidak ada, kita tutup dan kita berpikir terima kasih Ustaz selayarnya dan jangan semua atas partisipasinya. Setelah itu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.